Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita God Level Assassin chapter ke-22-23. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kini Shadow sudah sampai di kota dan bertemu dengan party Wang Meng. Bos, apakah Anda mengakui bahwa Anda membunuh Song Fei? Iya, itu benar. Terus terang saja, kami sudah melakukan penyelidikan mendalam soal ini. Bos, Anda memang adalah salah satu tersangka utama kami. Tapi kami juga tahu bahwa Song Fei dan Jiang Li memang berniat jahat padamu. Dan perusahaan Dajiang juga telah menangkap banyak pemain, menyiksa mereka, dan memaksa mereka bekerja. Kau membunuh dua orang itu, secara teknis bisa dikatakan sebagai pembelaan diri. Mendengar itu, Shadow berkata dalam hati, sepertinya karena tidak bisa menyelidiki identitasku yang sebenarnya, mereka memutuskan untuk sementara waktu tetap bekerja sama denganku. Di kehidupan sebelumnya, saat bekerja sama dengan pihak resmi aku tidak punya blacklist, tapi di kehidupan ini, aku langsung membunuh Song Fei dan Jiang Li, mungkin akan membawa sedikit perubahan. Mari kita lihat seberapa besar perubahan yang dapat dibawa oleh kelahiran keduaku pada God Forsaken game ini. Kali ini aku bisa menjual peralatan tingkat platinum yang tak kuperlukan. Mereka punya dukungan dari pemerintah, jadi apapun profesinya, mereka pasti mau semua peralatan dan buku keterampilan. Yang paling penting pemerintah menjamin umur barang. Shadow terlihat mengeluarkan equipment dari tas penyimpanannya, dan tim Wang Meng yang melihatnya berkata, astaga, itu peralatan platinum, buku keterampilan platinum. Lalu Wang Meng berkata di dalam hati, apakah dia membunuh bos tingkat platinum pertama kali? Tapi aneh, tidak ada pengumuman global. Shadow kemudian berkata, lumayanlah, ketemu beberapa peti harta. Nona Xiao Tsue tahu kok, aku bahkan dapat buku keterampilan tingkat giok. Xiao Tsue yang ada di depan Shadow membenarkan ucapannya. Iya, aku lihat sendiri Shadow menemukan harta tingkat giok. Tapi dapat beberapa item platinum sekaligus, kamu masih sebut itu. Cuma lumayan? Little Black terlihat membelas kemudian berkata, kalau dia dipanggil Nona Xiao Tsue, lalu aku jadi dipanggil Xiao Hei si Little Black. Lalu Shadow berkata, kalau enggak mau dipanggil Xiao Hei, ya panggil saja Xiao Hei si Little Black. Lalu Nona Xiao Hei berkata, kau tetap panggil aku Xiao Hei aja. Wang Meng yang melihat itu berkata, hah, manusia memang enggak bisa dibandingkan satu sama lain. Dan wanita dengan nickname Justice Execution juga berkata, serius, kita mati-matian ngalahan satu bos silver aja susah. Sedangkan dia dengan santainya buka peti harta gold, bahkan peti harta tingkat giok. Buku keterampilan tingkat platinum untuk archer, harga tepat 2.500 masa hidup. Senjata platinum untuk warrior barbar, harga tepat 1.500 masa hidup. Buku keterampilan platinum untuk mage, harga tepat 3.000 masa hidup. Paket lengkap buku keterampilan gold dan equipment gold, harga tepat 8.000 masa hidup. Ditambah equipment dan buku keterampilan platinum lainnya, total 25 item. Aku kasih diskon, jadi 16.000 saja. Justice Execution berkata, oke. Yang membuat Wang Meng sangat terkejut dan berkata, hah? Kapten An, dia bilang berapa? Dan kamu langsung setuju. Masa kamu nggak nawar sedikit pun? Kapten An Justice Execution bilang, hah? Ini bisa ditawar ya? Menurutku harganya sudah cukup adil kok. Sekalian aja bayar lunas utang Xiao Tsue dan Wang Meng juga. Dan transaksi pun berhasil. Shadow lalu berkata, Kapten An memang yang paling keren dan tegas di antara para wanita. Yang membuat Kapten An tersenyum. Lalu di dalam hati Shadow berkata, setelah masa hidup tradable melebihi 10.000 hari, satuannya akan diubah menjadi tahun. Jika dihitung, 60 tahun kira-kira setara dengan 22.000 hari. Berdasarkan rasio penukaran saat ini, itu setara dengan 400 juta uang tunai. Bahkan bagi pemerintah kota Jianghai, ini adalah pengeluaran yang besar. Tapi keuntungan yang didapat oleh pihak pemerintah jauh melebihi jumlah uang ini. Lagi pula, dengan equipment dan skill book ini, pemerintah kota Jianghai akan memiliki banyak tim yang bisa berkembang lebih cepat dari yang lain. Semakin kuat pemerintah, di masa depan bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu, bahkan bisa mendapatkan keuntungan dalam konfrontasi internasional.
Bos, di kawasan perusahaan Dajiang ada beberapa pemain yang ditahan. Kami berencana untuk menyelamatkan mereka. Apakah bos mau ikut dalam misi penyelamatan? Mendengar itu Shadow berkata dalam hati, ini pemerintah ingin mengajakku bergabung. Mereka berencana membersihkan namaku dari kasus pembunuhan Song Fei. Lalu Shadow lanjut menjawab pertanyaan Kapten An. Aku tidak ikut, tapi aku bisa memberitahu kalian satu informasi terlebih dahulu. Dugaan kalian tidak salah, memang aku yang membunuh dua orang itu dengan kekuatan dari dalam game. Mendengar itu Kapten An dan Wang Meng terkejut, lalu Shadow lanjut berkata, selama level di game God Forsaken dinaikkan ke level 10, maka bisa mengorbankan masa hidup dan membawa kekuatan dari game ke dunia nyata. Kau seharusnya tahu apa artinya ini. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Kapten An lalu berkata, jadi begitu. Ternyata perusahaan Dajiang juga sedang mengumpulkan masa hidup sekarang. Begitu orang-orang mereka naik ke level 10 dan menarik kekuatan dari game operasi penyelamatan, kita akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar. Setelah itu Shadow berbalik dan berkata, selama kau mengerti, aku pergi dulu. Dan Shadow sudah menghilang dari sana dengan skillnya. Kapten An berkata, Wang Meng selanjutnya kita akan leveling secara terpisah. Saat ini, level 5-6 orang di tim kita sudah tinggi. Kalau berkumpul, monster kecil langsung terbunuh dalam sekejap, dan serangannya jadi mubazir. Tapi kalau kita pisah dan masing-masing memimpin satu tim, efisiensi leveling kita akan meningkat drastis. Pokoknya, semuanya naik ke level 10 dulu. Dan kau, setelah ini keluar dan laporkan informasi ini. Oke, Kapten, dimengerti. Lalu di tempat lain kini Shadow sudah membuka lapak lagi dan orang-orang berkata, lihat, bos Shadow buka lapak lagi. Tapi kali ini dia bukan jualan, malah membeli barang maupun informasi. Bayar 30 hari masa hidup untuk menerima koordinat bos Silver dan 100 hari menerima koordinat bos Gold. Lalu seorang pria datang dan berkata, Shadow, kau masih buka lapak di sini. Nona besar kami bilang, asal kau mau membantunya naik level, kau akan diberi 300 juta plus saham perusahaan Dajiang. Dalam hidup, kesempatan seperti ini bisa ada berapa kali. Aku sarankan kau harus benar-benar menghargainya. Lalu Shadow menjawabnya, kau belum logout ya? Masih belum tahu kalau si Shadow di dunia nyata sudah membunuh Song Fei dan nona besar dari perusahaan Dajiang kalian. Apa? Nona dari perusahaan Dajiang juga dibunuh? Aku pernah lihat cewek itu. Cantik banget, sayang sekali. Benar-benar disayangkan. Pria itu kemudian berkata di dalam hati, itu salah si Nona sendiri. Dia awalnya berniat menangkap Shadow di dunia nyata dan menyuruhnya kerja ilegal, tapi malah langsung dibunuh di tempat. Nona Jiangli mati. Awalnya Jiangli menawarkan 10 juta supaya Shadow membantunya naik level, tapi Shadow menolak. Karena mataku gelap lihat uang, aku malah yang pergi membantunya. Aku pikir bisa dapat 5 juta sebagai imbalan besar, tapi pas mau ambil uangnya di dunia nyata, aku malah dipukul sampai pingsan. Begitu aku sadar, aku mendapati diriku dikurung di ruang bawah tanah entah di mana. Setiap hari aku dicambuk dan disiksa, dipaksa masuk ke dalam game untuk menghasilkan masa hidup bagi mereka, dan menipu lebih banyak orang. Tak kusangka, Jiangli sudah dibunuh oleh Shadow? Hahaha, wanita menyebalkan itu memang pantas mati. Awalnya aku masih menertawakan Shadow karena bodoh. Ternyata yang benar-benar bodoh itu aku. Shadow kemudian berkata, lihat gayamu yang seperti anjing penjilat itu, pasti sering bantu dia menculik orang ya. Pria itu kaget lalu bilang, tidak, aku dipaksa, maaf, aku permisi dulu. Shadow lalu berkata, cepat pergi dari sini sampah. Sudahlah. Nanti ada orang dari pihak resmi yang akan mengurusnya. Lalu seseorang datang lagi dan berkata, aku punya koordinat tempat bos Silver berada. Lalu Shadow berkata, oke, bos perak, 30 hari masa hidup akan kubayar, kita buat kesepakatan. Lalu tiba-tiba seseorang datang lagi dan membuat player yang melihatnya berkata, lihat itu, katanya dia adalah putri keluarga besar Qian Group di dunia nyata, Qian Shishi. Cepat menjauh darinya. Dia sudah membunuh banyak pemain. Hati-hati, bisa-bisa kau targetnya dan dia akan merebut masa hidupmu. Menurutku game ini juga nggak sehebat itu.
Cukup keluar sedikit, uang saja sudah bisa beli banyak equipment dan skill. Selama kekuatan tempur kita lebih unggul dari pemain lain, tinggal bunuh yang punya masa hidup panjang dan rebut masa hidupnya, beres. Game sialan ini bikin aku ketinggalan pesawat. Padahal sekarang aku seharusnya sedang berada di Amerika Utara, berpesta pora menikmati nafsu dengan Big Dick, Marcus Fucker, dan yang lainnya. Tapi malah terjebak di ibu kota Daxia, nggak bisa keluar negeri. Lihat saja pria-pria Daxia ini, lemahnya kayak kutu busuk semua. Tony, pria-pria di tempatmu memang jauh lebih menarik. Tony lalu berkata, Nona Kian, kamu memang punya selera. Tentu saja kami jauh lebih unggul dibanding pria-pria Daxia itu. Kami juga lebih unggul dalam urusan itu. Nanti setelah kembali ke dunia nyata, kamu bisa membuktikannya sendiri. Qian Shishi berkata dengan wajah memerah. Oke, aku sangat menantikannya. Qian Shishi lanjut berkata, barusan aku dengar, Song Fei yang tak berguna itu mati. Dulu aku pernah main-main dengannya sekali, baru semenit sudah selesai, benar-benar sampah. Katanya orang yang membunuhnya disebut Shadow. Meskipun dia pria dari Daxia, tetapi bagaimanapun dia adalah yang terkuat di dunia. Aku bisa dengan enggan mencoba mengenalnya. Karena si Shadow itu bisa membunuh Song Fei, maka membunuh orang biasa seharusnya lebih mudah, kan? Ini kesempatan bagus untuk mengenalnya. Qian Shishi berkata, teman-teman, aku akan offline sebentar untuk menelepon dan mengirim seseorang untuk menghubungi Shadow. Di dalam hati Qian Shishi berkata, mungkin Shadow sekarang tidak tertarik, tapi dia pasti tidak akan menolak masa hidup 3000 hari? Untuk mendapatkan semua ini, baginya hanya perlu menggerakkan jari dan membunuh orang biasa saja. Hehehehe, aku tidak akan pernah melupakan ekspresimu saat menolakku. Kau akan segera mati, Qin Feng. Ternyata Nona Qian Shishi pernah ditolak oleh Qin Feng dan berencana meminta Shadow membunuh Qin Feng di dunia nyata. Tapi, Qian Shishi tidak tahu bahwa Qin Feng ada Shadow itu sendiri. Scene lalu berpindah, diperlihatkan seorang pria sedang bertarung melawan monster. Dia berhasil mendaratkan pedangnya di leher monster. Lalu monster itu tumbang dan berhasil dikalahkan. Lalu seorang wanita memberikan penyembuhan kepada pria itu. Dan ternyata wanita itu adalah Xiaoyu dan Chuyan. Sepertinya mereka sedang melakukan penyerbuan dengan beranggotakan 3 orang. Pria itu berkata, Xiaoyu, lain kali kalau kamu mau heal aku, bisa nggak jangan sampai mepet banget. Hampir saja aku ketemu leluhurku. Xiaoyu bilang, ngamuk-ngamuk kenapa sih? Kamu kan nggak mati? Lalu si pria bilang, itu, aku nggak bermaksud marah ke kamu, cuman mau ngingetin aja. Xiao kemudian berkata, sudahlah, sistem memberitahu kalau tingkat laparku sudah 90%. Aku mau logout dan makan dulu Chuyan. Ayo kita pergi. Mereka berdua pergi meninggalkan si pria. Sial, sebelumnya dia terus manggil-manggil aku bos besar. Tapi setelah sekali lihat si Shadow langsung pasang muka masam ke aku. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mencabik-cabikmu. Scene kemudian berpindah ke dunia nyata. Kini Xiaoyu terbangun di tempat tidur kamar barunya. Xiaoyu berkata, lapar banget. Apa-apaan ini? Semua layanan pesan makanan tutup. Gak ada kurir yang ambil pesanan juga. Apa semuanya pindah ke game Godforsaken itu ya? Aku ingat dulu di rumah, Qin Feng selalu memasakkan makanan enak untukku. Aku sama sekali gak perlu bergerak, bahkan gak perlu mikir. Lalu kemudian dia tersadar karena sudah memikirkan kakak yang dia benci. Xiaoyu, semangat dong, ini cuma soal makan aja. Kalau dibandingkan dengan kebebasan, ini semua bukan masalah besar. Semangat, kamu yang terbaik, kamu pasti bisa melakukannya. Tanpa Qin Feng, kamu pasti bisa hidup lebih baik. Scene kembali berpindah ke dalam game. Di tempat ini diperlihatkan sebuah gua di bibir pantai. Terdengar suara monster dari dalam. Lalu terlihat monster kepiting sedang berlari. Lalu tiba-tiba dari belakangnya serangan datang dari Shadow. Serangan Shadow sangat kuat, sehingga dengan sekali serang, monster itu dikalahkan dengan mudah. Dalam waktu lebih dari 1 jam, saya berhasil membunuh 4 boss silver. Efisiensi keseluruhannya cukup baik. 4 boss silver setiap kali dibunuh dapat memberikan 16 poin evolusi. Rata-rata setiap boss silver dapat memberikan 3.500 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Equipment saya sekarang semuanya sudah level tingkat emas atau lebih tinggi.
Kecepatan cooldown juga meningkat dari 55% menjadi 75%. Skill Shadow Sneak yang awalnya memiliki cooldown 12 detik, sekarang hanya butuh 6,8 detik, dan damage-ku meningkat drastis. Di luar Safe Town tidak ada boss level Platinum, jadi saat ini equipment level Gold sudah merupakan yang tertinggi. Kalau ingin naik level lagi, satu-satunya jalan adalah melakukan evolusi kelas. Bos tingkat Platinum yang akan kuhadapi di masa depan, semuanya memiliki setidaknya level 2 anti-stealth. Aku harus segera melakukan evolusi kelas agar level stealth mencapai level 3. Masih kurang lebih dari 2 juta XP. Hanya dengan stealth mencapai level 3 ke atas, barulah kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga saat melawan bos Platinum bisa ditekan seminimal mungkin. Bagaimanapun, di kehidupanku sebelumnya, untuk mengalahkan satu bos tingkat Platinum saja, dibutuhkan kerjasama dari tim beranggotakan 20 orang. Kembali ke kota kecil dulu, hubungi orang-orang resmi dan jual semua barang. Saya harus berada di depan semua orang. Mengambil boss first skill tingkat Platinum sendirian. Sin, lalu berpindah di kota. Di sana Shadow sudah menjual equipment dan menerima masa hidup 105 tahun. Lalu seorang pria berkata, "Sampai jumpa bos, kalau nanti ada peralatan lagi, harus dijual kepada kami ya." Dan Shadow berkata, "Oke." Lalu Shadow pergi. Lalu seseorang dari balik dinding memanggil Shadow. "Hei, kau pasti si Shadow kan? Aku punya misi pembunuhan nih. Mau ambil atau tidak? Bunuh seseorang di dunia nyata. Tenang saja, bayarannya tidak akan kurang untukmu." Tetapi Shadow hanya berlalu mengabaikannya. Tapi pria itu pantang menyerah lalu mengejar Shadow. "Tunggu, jangan pergi dulu. Misinya cuma bunuh orang biasa bernama Qin Feng. Aku akan kasih alamatnya. Kau bahkan bisa membunuh Song Fei. Hal sekecil ini pasti gampang buatmu kan? Masa uang gratis aja nggak mau?" "Apa? Membunuh Qin Feng?" Orang ini dan semua player belum ada yang tahu bahwa Shadow adalah Qin Feng. Shadow lalu berkata ke pria itu, "Apakah orang ini menyinggungmu? Jadi kau mau membunuhnya?" Si pria bilang, "Itu bukan urusanmu. Pokoknya bayaranmu tidak akan kurang. Asal selesaikan saja, kau akan dapat 3.000 hari masa hidup dapat diperdagangkan." Di dalam hati Shadow berkata, 3.000 hari? Dengan harga sekarang itu kira-kira setara 50 juta. Menarik, siapa yang ingin membunuhku? Orang ini bahkan belum pernah aku temui di dunia nyata. Juga bukan salah satu pemain yang aku kenal di kehidupan sebelumnya. Sepertinya dia hanyalah pesuruh. Yang benar-benar ingin membunuh Qin Feng adalah orang lain. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah berselisih dengan orang lain juga di tahap pertengahan dan akhir game God Forsaken. Diburu secepat ini, kemungkinan besar karena dendam yang terjadi sebelum game God Forsaken dimulai. Orang yang mampu memberikan harga setinggi ini pasti pernah berselisih denganku. Mungkinkah dia, Qian Shishi? Hanya wanita ini yang punya motivasi dan kekayaan untuk menyewa seseorang membunuh Qin Feng. Namun, dengan kekuatan finansial grup keluarga Qian, jika benar-benar ingin membunuhku, seharusnya bisa dilakukan sebelum game God Forsaken dimulai. Jadi transaksi ini seharusnya punya tujuan lain. Kemungkinan tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan dengan Shadow. Adapun membunuh Qin Feng, sepertinya hanya sekadar bonus. Bagaimanapun juga Qin Feng pernah menolak undangan main-main darinya. Hei, menarik juga. Aku belum mencarimu. Tapi kau malah datang mencariku duluan. Lalu Shadow berkata ke pria itu, "Baik, aku terima pekerjaan ini. Bayar setengah uang muka dulu. Selain itu, kapan harus mulai bertindak aku yang tentukan. Sebentar, setengah uang muka, aku harus melapor dulu ke atasan." Setelah melapor ke atasannya, pria itu berkata, "Baik, kami bisa bayar setengah uang muka dulu. Aku akan langsung serahkan padamu." Transaksi selesai, dan Shadow mendapatkan 1.500 hari masa hidup. Di dalam hati Shadow berkata, "Uang muka sudah kuterima, anggap saja itu bunga. Hehehe, Qian Shishi. Tunggulah, aku akan segera datang mencarimu." Lalu si pria memberikan alamat. "Ini alamat dan informasi target. Dengan kemampuanmu menemukannya seharusnya bukan masalah. Shanshui Yinxiang. Ternyata benar-benar tempat tinggalku." Shadow lalu pergi dan berkata, "Baik, kalian tunggu saja." Lalu si pria itu berkata,
Cari-cari apa? Ujung-ujungnya juga sama saja, kerja untuk nona itu karena uang. Saat Shadow berjalan, tiba-tiba seorang wanita menghentikannya. Saudara, mohon tunggu sebentar. Dengar-dengar kamu sedang mengumpulkan koordinat bos, aku punya koordinat bos tingkat gold. Kamu mau ambil atau tidak? Shadow bilang, 100 hari masa hidup, ku bayar setelah melihat bos monsternya. Dan si wanita berkata, baiklah, ikut aku. Di utara kota, jalannya agak jauh. Aku akan membawamu ke sana. Shadow bertanya, apa nama bosnya? Dan wanita itu bilang, nama bos monsternya Plague Warlord. Shadow berkata dalam hati, dia menyebutkan nama bosnya. Sepertinya dia benar-benar pernah melihatnya. Wanita itu lanjut bertanya, kau yakin bisa sendiri? Mau bawa healer? Bos itu punya serangan racun area loh. Shadow menjawab, tidak perlu. Kau cukup tunjukkan jalannya. Plague Warlord memang benar adalah bos tingkat gold. Bos ini memiliki aura racun kuat. Selama kau berada dalam jangkauannya, kau akan terus kehilangan nyawa setiap detik. Jadi untuk menghadapi bos ini, harus dijatuhkan secepat mungkin. Buatku saat ini, itu cuma soal beberapa skill saja. Wanita itu berbalik sambil menunjukkan arah lalu bilang, lewat sini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah wanita ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian alur cerita hari ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Terima kasih.